Nabi mendengarkan beliau akan dibunuh itu hari Kamis tanggal 27 Safar. Masih ingat ya cerita kita kemarin? Di mana rencana Abu Jahal membunuh Nabi? Di sebuah tempat bernama Darun Nadwah. Siapa yang rapat? Abu Jahal plus 14 orang kepala suku. Jadi suku saat itu 14. Yang tak diajak hanya Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada satu tamu tak diundang, namanya Abu Junaid. Jadi total orang yang rapat ini 16 orang. Apa yang dibahas? Rencana pembunuhan Nabi. Kenapa harus dibunuh? Karena tidak bisa untuk mengajak Nabi untuk kong kalingkong. Jadi tak bisa diajak kong kalingkong, mesti dibunuh. Bagaimana cara membunuhnya? Sudah kita bahas. Mulai diusulkan, diusir saja. Ada yang mengusulkan masukkan ke dalam penjara. Penjaranya pendek hingga Nabi Muhammad lumpuh dan akhirnya mati. Ada yang mengusulkan masukkan seorang pendekar ke rumah Nabi Muhammad, ditusuknya Nabi Muhammad, lalu dia melarikan diri. Lalu ada pendapat yang keempat. Inilah yang diterima. Bagaimana caranya? Muhammad dibunuh beramai-ramai. Maka malam itu ibu dan bapak, malam rencana pembunuhan terhadap Nabi. Kebetulan malamnya adalah malam Jumat, sama persis dengan malam rencana pembunuhan terhadap jenderal-jenderal di gerakan G30S PKI. Jadi sekarang ini Pak Ibu, orang beriman itu tidak ada yang menengok sesuatu itu kebetulan. Karena tak ada sesuatu pun yang Allah gerakkan tanpa izinnya Allah. Termasuk, maka mengapa para pakar sejarah mengatakan sejarah itu adalah fakta yang berulang? Karena memang kejadian di masa lampau sering terjadi di masa yang akan datang. Makanya apa yang terjadi termasuk hari ini dan kemarin cukup heboh kita dengan dunia-dunia berita kita ini, ibu dan bapak rahimakumullah, banyak hal. Dan bapak ibu jangan terkejut. Ini mohon maaf kalau ceramah ini didengarkan oleh kawan-kawan politik, mohon maaf ibu dan bapak rahimakumullah. Mengapa yang diundang kemarin hanya 7 partai? Semuanya sudah terjadi pada masa-masa lampau. Jadi apa yang terjadi di masa hari ini, seluruh permainan, seluruh cara bermain, seluruh kiprah manusia hari ini sebenarnya adalah sudah tergambar di masa lampau. Cuman bagaimana kita mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Mudah-mudahan apa yang terjadi ini insyaallah dapat diambil pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya sengaja tak membahas lebih rinci masalah politik ini karena sensitif dibahas. Ibu dan bapak yang berbahagia, lalu dipanggillah 2 orang sahabat. Ini pun sudah kita bahas. Yang dipanggil Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Yang satu orang tua, yang satu anak muda. Kenapa orang tua? Orang tua itu tempat bertanya. Kenapa anak muda? Anak muda itu pemagar kampung. Jadi apapun ibu dan bapak akan sukses memimpin kalau membawa 2 unsur ini. Jangan lupakan yang tua, jangan lupakan yang muda, tapi ajaklah kedua-duanya, ajak yang tua, ajak yang muda. Karena mereka berlebih pada sisinya. Yang tua, mohon maaf, kurang tenaga, berlebih pikiran. Yang muda berlebih tenaga tapi kurang di pikiran dan pengalaman. Maka kalau digabungkan dua-dua ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, malam itu Nabi Muhammad sudah menengok kelebat-kelebat manusia. Ini kelanjutan kaji. Ketika Nabi Muhammad selesai salat Isya, Nabi Muhammad menengok kelebat-kelebat manusia. Dr. Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirra An-Nabawiyah, ibu dan bapak rahimakumullah, menuliskan saking banyaknya orang mengepung rumah Nabi itu, jangankan manusia, tikus pun tak bisa lolos. Itu saking banyaknya orang mengepung rumah Nabi. Menengok itu seperti direncanakan, Abu Bakar As-Siddiq menunggu Nabi di sebuah tempat. Kalau bapak ibu sekarang ke sana, di daerah menuju ke Misfalah, bapak ibu yang pernah naik haji, wilayah maktabnya menuju Misfalah, selain disebut dengan nama Jalan Abu Bakar As-Siddiq, juga disebut dengan nama Jalan Hijrah. Mengapa disebut Jalan Hijrah? Di sanalah Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang tinggal siapa? Yang tinggal Sayyidina Ali. Tinggal engkau di rumah ini wahai Ali, berpakaianlah dengan pakaianku, pakai jubah-jubah kesayanganku, tidur di tempat tidurku. Dua-dua orang ini pun memahami
yang akan mereka hadapi mati. Ikut bersama Nabi yang akan dibunuh oleh orang beramai-ramai, mati. Tinggal di rumah Nabi, menyerupai Nabi, pakai baju Nabi, tentu ancamannya adalah mati. Tetapi bagi orang-orang beriman, cinta mereka terhadap mati itu di atas cinta kita terhadap hidup. Saya ulang, bagi orang-orang yang memang beriman kepada Allah, cinta mereka terhadap mati itu lebih tinggi dibandingkan cinta kita terhadap hidup. Masya Allah. Jadi mereka sangat mencintai mati, apalagi itu mati ketika membela agama Allah, karena asyraful maut mautus syuhada, semulia-mulia mati adalah mati syahid. Ketika menengok orang ini sudah mulai ramai, maka Nabi pun meninggalkan rumah. Ada dua hal yang dilakukan Nabi. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, menebarkan pasir di tengah-tengah mereka, lalu membaca satu ayat. Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Dibacalah oleh Nabi ayat itu. Rupanya dengan izin Allah, sesuai dengan terjemahan ayat, di depan dan di belakang ada pembatas, ada dinding pemisah hingga mereka tidak bisa melihat. Tapi ayat ini jangan digunakan untuk mengelakkan PPKM atau mengelakkan razia, kan? Nampak ada razia di depan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Itu tak cocok dia. Dengan Nabi apapun Allah berkahi. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak rahimakumullah, mereka tak bisa melihat Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Dr. Safir Rahman Al-Mubarakfuri, tikus pun tak bisa lewat. Setelah Nabi Muhammad pergi, mereka sempat tersadar, ditengoknya, oh, Muhammad masih berbaring di tempat tidurnya. Padahal orang itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan oleh bapak ibu kalau mereka masuk ke dalam rumah itu, lalu dibunuhnya Sayyidina Ali, berapa ujung tombak dan ujung pedang yang akan masuk ke dalam tubuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibu dan bapak yang berbahagia, maka Nabi mengambil cara siasah ini wajib hukumnya. Berpolitik itu penting, ibu dan bapak rahimakumullah. Siasah itu makna wajibnya adalah penting, harus, ibu dan bapak rahimakumullah. Kenapa kita harus bersiasah, berpolitik? Karena kalau Nabi main lurus-lurus saja, kalau bahasa orang sekarang lurus-lurus tabung saja, ini berbahaya. Kalaulah Nabi menuju langsung ke kota Madinah, tentu Nabi Muhammad tak bisa selamat. Maka Nabi tak langsung ke kota Madinah. Nabi Muhammad bersembunyi dulu. Kemana Nabi Muhammad bersembunyi? Ke Jabal Sur. Kalau ibu dan bapak pernah datang ke Jabal Sur, Jabal Sur itu nama lainnya adalah Gunung Punuh Onta. Nama lainnya Gunung Punuh Onta. Karena kalau bapak ibu datang ke Jabal Sur, itu nampaklah oleh ibu dan bapak bahwasanya Jabal Sur itu mirip sekali dengan punuh onta. Jadi seperti onta sedang duduk dan nampaklah di punuknya itu.